sepertinya level Anies memang melebihi level duniawi ya. Begitu pula bangunan yang dia bikin, seperti JIS. Levelnya juga jauh di atas langit. Cebong mana paham. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Saat ini, Stadion JIS kembali terangkat di pemberitaan semua media. Pasalnya menjelang gelaran Piala Dunia U17, kekurangan JIS yang belum standar FIFA itu disebut-sebut lagi. Presiden Jokowi pun minta agar JIS direnovasi. Para pendukung dan buzzer Anies pun jadi berisik ya, terutama di media sosial. Rencana renovasi JIS itu dituduh merupakan cara Presiden Jokowi untuk merusak reputasi Anies. Oleh para buzzer Anies, Presiden Jokowi dan Ketua PSSI Erick Thohir dituduh lagi kepepet mau memakai JIS untuk Piala Dunia U17. Untuk menutupi rasa malu, JIS pun direnovasi. Padahal menurut para buzzer Anies, JIS itu sudah memenuhi standar FIFA. Presiden Jokowi juga dituduh merasa gengsi memakai karya Anies. Jadi dipakai alasan renovasi untuk menutupi gengsi. Bahkan oleh pendukung Anies, Stadion JIS disebut sudah melampaui standar FIFA. Sekali lagi ya, sudah melampaui standar FIFA. Oke, saatnya kita melihat rekam jejak dulu ya. Stadion JIS merupakan proyek kebanggaan Anies Baswedan. Semua warga Jakarta dan Indonesia harus selalu ingat bahwa Anieslah yang membangun JIS. Oleh sebab itu, ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun lalu, Anies menggelar sholat Idul Fitri dan Idul Adha di JIS. Walaupun sebenarnya pembangunan infrastruktur JIS belum benar-benar selesai. Itu merupakan cara Anies agar warga masyarakat, terutama para pendukungnya, merasakan kemegahan JIS. Sholat Idul Adha di JIS juga dipakai Anies untuk mengkampanyekan gelaran balap Formula E. Waktu itu soal akses dan berbagai kekurangan JIS tidak bocor, karena kemungkinan besar yang datang beribadah itu adalah pendukung Anies dan pegawai Pemprov DKI. Belakangan, bermunculan borok-borok JIS. Dimulai dari robohnya pembatas tribun JIS saat grand launching. Itu terjadi hanya beberapa hari sesudah Anies memakai JIS untuk tempat sholat Idul Adha. Kemudian, 2 bulan berikutnya, PSSI menilai JIS belum layak dipakai untuk pertandingan sekelas FIFA karena belum sesuai dengan standar FIFA. Berbagai kekurangan JIS pun dipaparkan dari prasarana akses, parkir, dan infrastruktur stadion, termasuk masalah safety atau keamanan untuk para penonton. Memasuki tahun 2023, borok-borok JIS makin banyak terbongkar. Seperti nasib warga gusuran JIS yang ternyata masih belum selesai masalahnya. Mereka tinggal di tenda di dekat Stadion JIS. Ada pula berita horor kesusahan para penonton usai gelaran konser Dewa 19 yang viral itu ya. Sampai akhirnya bekas anak buah Anies di Pemprov DKI juga mengungkap sulitnya akses bagi mereka jika sholat Idul Fitri di JIS. Oleh sebab itu, penjabat Gubernur DKI Heru Budi pada Lebaran tahun ini menggelar sholat Id di Balai Kota. Nah, kembali ke standar FIFA. Tadi kan sudah saya sebut bahwa menurut pendukung Anies, JIS itu sudah melampaui standar FIFA. Kekurangan JIS yang dipaparkan oleh Erick Thohir itu disebut sebagai standar politik PSSI oleh pendukung Anies. Yang ngomong itu mantan komisaris Ancol ya, Gies Khalifah, yang memang sangat terkenal sebagai pembela Anies garis keras ya. Erick Thohir pun dijelek-jelekan oleh dia, disebut menggunakan PSSI untuk kepentingan pribadi mau jadi cawapres di 2024 gitu ya. Renovasi JIS katanya bertujuan untuk menghilangkan nama Anies dari mata publik sebagai yang membangun JIS untuk digantikan oleh Erick Thohir sebagai yang merenovasi. Wah, ini tuduhan-tuduhan ngawur ya, saking ngawurnya sampai nggak ditanggepin oleh Pak Erick. Emangnya situ yang sudah bisa menggelar pertandingan hebat timnas Indonesia melawan Argentina? Oke, jadi menurut kubu Anies, Stadion JIS ini sudah melampaui standar FIFA. Karena standar FIFA merupakan standar tertinggi di dunia ini, maka bisa jadi yang dimaksud oleh kubu Anies bahwa Stadion JIS sudah memenuhi standar surgawi. Pokoknya lebih dari standar dunia.
Bukannya mereka memang ahli surga ya. Kita bisa melihat rekam jejaknya dari masa pilkada DKI dulu. Misalnya dulu itu Giring Ganesha, yang sekarang jadi ketua umum partai PSI, didoakan masuk neraka karena mendukung Ahok. Kemudian Novel Bamukmin yang dulu jadi sekjen FPI, menyatakan bahwa mereka yang tidak berani melawan Ahok bakal masuk neraka. Saat ini pun, soal surga dan neraka masih disebut oleh Refli Harun. Dia bilang bahwa bagi Nasdem, Anies itu adalah harta yang bisa mengantar Nasdem pada surga dan neraka. Kemudian oleh Musni Umar, profesor pendukung Anies yang terkenal itu ya, dia bilang bahwa relawan bisa dapat pahala dengan mendukung Anies Baswedan. Wow, sepertinya level Anies memang melebihi level duniawi ya. Begitu pula bangunan yang dia bikin, seperti JIS, levelnya juga jauh di atas langit. Cebong mana paham. Kita kan taunya hanya standar FIFA. Mana paham kita dengan standar surgawi. Nah, apakah karena Nasdem hingga sekarang masih bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga Partai Nasdem ini masih belum murni akhlaknya ya, sehingga Nasdem belum kuat untuk menjadi ahli surga? Pertanyaan ini muncul karena Partai Nasdem merencanakan sebuah acara besar untuk para kader dan relawan Anies yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Rencana ini sudah disebut Nasdem sejak awal bulan Juni ya, tepatnya pada tanggal 2 Juni lalu. Petinggi Nasdem waktu itu menyebut bahwa deklarasi Anies serta cawapresnya akan digelar pada tanggal 16 Juli di GBK. Dan saat ini Nasdem sudah menegaskan kembali soal acara di GBK ini ya. Mulai awal Juli lalu, para relawan Anies mulai berkoar-koar soal acara ini. Nama acaranya adalah Apel Siaga Perubahan. Ini katanya jadi acara konsolidasi para relawan dan Partai Nasdem. Acara ini bakal dihadiri oleh lebih dari 200.000 orang. Dari segi politik, terlihat bahwa Partai Nasdem ingin menyaingi acara besar Partai PDIP dan relawan Ganjar Pranowo yang beberapa kali digelar di GBK. Mungkin ingin membirukan GBK seperti PDIP yang telah sukses memerahkan GBK. Buat unjuk kekuatan lah ya. Namun tetap jadi pertanyaan, mengapa tidak digelar di JIS? Apa karena mau saingan dengan PDIP, Jokowi dan Ganjar yang belum mencapai level surgawi agar bisa dibandingkan apple to apple gitu? Kalau Nasdem bikin acara di JIS yang sudah standar surga, kan jadi nggak seimbang. Nggak apple to apple perbandingannya. Sulit nanti bagi rakyat biasa untuk melihat perbandingannya. Apalagi kita-kita rakyat receh ini kan, mana paham soal surgawi. Atau sewa GBK lebih murah ketimbang JIS. Ya bisa jadi ini alasannya, masih level duniawi kan. Wajar kalau ongkos sewanya lebih rendah. Beda dengan yang sudah level surgawi, uang sewanya pasti jauh lebih tinggi. Sudah ada media yang pernah membandingkan ya, Stadion JIS menjadi stadion dengan tarif sewa termahal se-Indonesia. Disebut bisa mencapai 1 miliar rupiah. Soal sewa sampai 1 miliar ini juga pernah disebut oleh pihak Persija ya. Nah, apakah karena ongkos sewa yang lebih mahal dari GBK, sehingga Nasdem tidak sanggup bikin acara di JIS? Ini hanya Nasdem yang bisa menjawabnya ya. Sebaiknya dijelaskan sih apa gitu sebabnya. Kan jadi aneh ya. Anies selalu menyebut JIS sebagai mahakarya terbaik. Tapi kok nggak bikin acara sebesar itu di JIS? Mungkin maksud Anies terbaik dunia akhirat. Sehingga Nasdem pun belum sanggup. Nggak nyampe lah ke sana. Apalagi kita. Begitulah standar-standar. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura memang juara.